to live, have a life, and now you want me one more time. And who do you think you are? Running on living scars, collecting your jar of heart, tearing love apart. You're gonna catch a call from the eyes inside your soul. So don't come back for me. Who do you think you are? I hear your asking all around if I am anywhere to be found. I am proud to strive to ever fall back in your arms. Learn to live, have a life, and now you want me one more time. And who do you think you are? Running around leaving scars, collecting your jar of heart, tearing love apart. You're gonna catch a call from the eyes inside your soul. So don't come back for me. Who do you think you are? It took so long just to feel all alright. Remember how to put back the light in my eyes. I wish I had missed the first time that we kissed. 'Cause you broke all your promises, and now you're back. You don't get to get me back. And who do you think you are? Running around leaving scars, collecting your jar of heart, tearing love apart. You're gonna catch a call from the eyes inside your soul. So don't come back for me. Don't come back at all. Who do you think you are? Running around leaving scars, collecting your jar of heart, tearing love apart. You're gonna catch a call from the eyes inside your soul. Don't come back for me. Don't come back at all. Who do you think you are? Who do you think you are? Who do you think you are? Terima kasih. Oke, untuk peserta selanjutnya yaitu dari SMA Muhammadiyah Kota Kediri, Bintang Maulana Ardiansyah.
selanjutnya yaitu dari SMA Negeri 20 Surabaya, Alfian Raihan Arya Satya. SMA? Sudah siap.
dari Man 1 Tulungagung, Uput Fitri Alivia Asma.
Peserta selanjutnya dari SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo, Kaisa Maharani. Our song on the radio, but it's all the same. Our friend ever thought you are it, just tell me down. It's my heart better living when I hear your name. It all just sounds like ooh, ooh. Oh, too young, too tough to realize that I should have bought you flowers and held your hand. Should have given all my hours, and I had to change. Taking everybody that's on you wanted, I don't want that. Now my baby dancing, wishing that you with another man. My pride, my ego, money, my selfish way. That's what did wrong all my life. You were all my life. Now I'll never gonna get to this moment. Oh, that's how me every time I close my eyes. I just fly. Ooh, ooh. Oh, too young, too love to realize that I should have bought you flowers. Your hand should have given all my hours. I had to taking everybody that's on your one, and I don't want that. Now my baby dancing, wishing that you with another man. I tore it hard. I'll be the first to say how it's wrong. Oh, I know, brother, might good to try our protect me this way, but I just want to know. I hope it buy you flower. I hope it hold your hand, keep you all this hour. It has to change. Take it to everybody, 'cause I remember how much I love to tell. Do all the things that I should have done when I was your man. Do all the things that I should have done when I was your man. Baik, untuk peserta selanjutnya atas nama Ahmad dari SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo.
Dari Instagram. Dari Instagram. Sampai habis. Iya sampai habis. Jadi Instagramnya Udah di tadi. Coba cek Gak bisa. Karena videonya lagi terus. Iya, coba. Dari Instagram dari siapa yang Biasa dari Instagramnya? Terus Instagramnya lagi di download. Oke. Itu ya. Terus Instagramnya siapa? ya kalian uang langsung sih, jadi kenapa? Loh. Kak, tadi kak ini apa sih? Bisa melihat teman-teman ya, itu ngomong itu. Di itu yang mana? Kamu lagi? Yang mana? Nalia. Si Salim. Nalia. Iya. Datanya. Dua. Dari balik. Dari mana? Tadi kira ada kendala.
Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat datang kepada Bapak Dewan Juri yang terhormat dan para peserta yang kami banggakan. Pada hari ini, tepat pada tanggal 13 Juni 2021 adalah Hari Penjurian Cabang IPM Lomba Smam Breakfast Tekstur 2K21. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai acara pada pagi hari ini dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim. Peserta pertama dari lomba videografi yaitu Maghfirah Azhara dari SMP Muhammadiyah 1 Gresik. Kepada para dewan juri kami Kemarin dapat tugas apa ya? WA Pak Satria Coba searching di internet Aku menyadari di era globalisasi ini segala sesuatu dengan mudah didapat dari internet. Apalagi kita sudah lincah memainkan keyboard untuk berselancar di dunia maya melalui Google. Ketika aku menuliskan kata kunci budaya Gresik, beragam hal yang bisa aku lihat di sana, yang seolah-olah membuatku kagum dan seperti aku baru melihat untuk pertama kalinya. Namun, aku merasa malu sebagai warga Gresik. Setelah sekian tahun aku tinggal di sini, aku belum pernah mengunjungi kebudayaan yang ada di Gresik. Padahal itu ada di dekatku. Hari ini, aku berniat mengunjungi beberapa bangunan budaya yang letaknya tidak jauh dari tempat tinggalku. Karena selama ini aku hanya mengenal nama dan ceritanya dari internet, tetapi tak pernah kukunjungi secara langsung. Aku sangat beruntung. Hari ini ayah bersedia mengantarku berkeliling, melihat bangunan fisik budaya Gresik dari dekat. Di perjalanan, ku merenung. Setelah beberapa waktu tidak keluar rumah karena pandemi, baru ku sadari betapa indahnya alam di sekitarku. Masih bisa kulihat sawah yang hijau di antara gedung dan pabrik di kota Gresik. Gresik tidak hanya memiliki budaya fisik, tetapi tradisi seperti Pasar Bandeng, Malam Slawe, dan Rebo Kasan masih dilestarikan dari tahun ke tahun. Tujuan pertama saya, Situs Giri Ketaton. Situs Giri Ketaton terletak di puncak sebuah bukit dengan tanjakan tajam, relatif curam. Tepatnya berada di Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kebomas, Gresik. Sekitar 200 meter sebelah selatan dari Kompleks Makam Sunan Giri, situs ini berbatasan dengan perkampungan di sebelah timur dan barat. Ketinggian situs ini sekitar 77 meter di atas permukaan laut.
Giri Kedaton adalah bangunan berupa pesantren yang dulunya didirikan oleh Sunan Giri pada tahun 1487. Situs ini adalah bekas istana Giri Kedaton sebagai pusat kegiatan politik Islam setelah runtuhnya kerajaan Majapahit, juga sebagai pusat kegiatan ekonomi perdagangan laut sekaligus sebagai jaringan penyebaran Islam di Nusantara. Di situs Giri Kedaton untuk sementara ditemukan 5 teras atau undakan. Antara teras satu dengan teras lainnya ditandai struktur dinding teras yang berbentuk seperti kaki dan tubuh candi. Kaki struktur polos, sedangkan tubuh struktur bermotif hias, pelipit-pelipit datar, bingkai cermin, dan bidang persegi panjang. Situs ini banyak didatangi peziarah dan wisatawan umum sebagai tempat bermunajat dan belajar bersejarah bangunan kuno. Berdasarkan cerita, tempat ini merupakan tempat pengukuhan raja-raja Islam Demak hingga Pajang. Berjalan ke utara, turun dari Bukit Giri, langkah saya sampai ke cagar budaya yang kedua, yaitu Klenteng Kim Hin Kiong yang berada di Kelurahan Pulau Pancian, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik. Klenteng ini berada di sebuah gang di perkampungan pecinan etnis Tionghoa yang sekarang mulai berbaur dengan perkampungan Arab. Klenteng ini merupakan klenteng tertua di Jawa Timur yang sudah ada sejak zaman Majapahit. Diperkirakan usianya mencapai 379 tahun. Klenteng ini dibangun oleh orang Tiongkok yang merantau dan kemudian menetap di Gresik. Klenteng ini merupakan arsitektur yang khas dengan dominan warna merah dan kuning. Di bagian depan terdapat gerbang kecil yang bertuliskan tempat ibadah Tridharma Gresik Kim Hin Kiong, serta di sebelah kiri kanannya terdapat 2 patung singa. Semburat jingga bercampur biru mulai membingkai cakrawala. Matahari bersiap kembali ke peratuannya. Langkah terakhir saya menelusuri budaya Gresik. Tiba di Balai Keling Nelayan Kroman, Gresik. Di sini saya dapat lihat budaya khas nelayan tradisional Gresik Utara, yaitu ngopi dan cangkruan. Cangkruan bagi warga sekitar Kroman bukan hanya untuk bersantai setelah hampir seharian melaut, namun juga sebagai sarana komunikasi ekonomi tradisional. Karena tak jarang kesepakatan bisnis antar nelayan tradisional atau perajin songkok tradisional, bahkan para pelaku home industry terjadi di warung kopi, seperti yang ada di Balai Keling. Di geladak Balai Keling ini berjajar kapal-kapal milik nelayan tradisional kota Gresik yang tiap hari digunakan untuk melaut mencari ikan secara tradisional dengan menggunakan peralatan tradisional. Mereka turut melestarikan ekosistem air dan tidak merusak habitat ikan di perairan Gresik, agar anak cucu kelak masih dapat menikmati hasil laut Gresik. Di masa pandemi seperti ini, ditambah dengan cuaca yang seringkali tidak bersahabat, para nelayan mencoba mencari peruntungan lain dengan menjadikan geladak ini sebagai tempat wisata. Semoga langkah kecil saya hari ini merupakan bagian kecil generasi muda dalam melestarikan budaya, baik fisik maupun tradisi, dan akan diteruskan dengan langkah-langkah selanjutnya dalam melestarikan budaya lokal. Semoga generasi milenial tidak hanya mengenal industrialisasi kota ini, tapi juga memahami makna warisan tradisi. Karena di kota Gresik ini masih banyak warisan budaya atau tradisi yang tidak bisa kita selesaikan dalam satu hari untuk mempelajarinya, seperti pencak macan, damar kurung, jaranan, kain tenun, batik, dan lain sebagainya. Demikian pula dengan kulinernya, seperti nasi krawu, pudak, otak-otak bandeng, sego menir, sego karak, lontong rumo, dan sebagainya. Dalam melestarikan budaya lokal saat ini,
kita harus optimis dan semangat untuk mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal dan memperkaya khasanah seni, budaya, dan kuliner. Meskipun di tengah gempuran modernisasi dan kemajuan industri yang ada di era sekarang. Untuk peserta selanjutnya dari SMP Muhammadiyah 15 Surabaya, Oki Faisafa Nandia Waluyo. Kenalin, aku Dandi. Setiap ada waktu luang, aku selalu nyematin waktu buat kesini. Aku suka mempelajari hal baru. Kali ini aku akan cari tahu tentang budaya Indonesia. Aku suka mempelajari hal baru. Kali ini aku akan cari tahu tentang Di antara teman-temanku, cuman aku yang suka baca. Aku Syafa. Aku ikut kelas tari cuman karena ibu. Emang kenapa harus dilestarikan sih? Kan kita hidup seiring berjalannya waktu. Siapa? Tumben nih ketemu, mau kemana? Iya nih. Aku mau ke taman. Oh, mau ke taman. Kebetulan banget sih, aku juga mau ke taman. Barengan yuk. Ya udah, yuk. BTW, emang kamu suka nari ya? Sebenarnya sih enggak. Aku cuma disuruh gua aja. Oh. Syafa, ibu kepingin awakmu iso nari nak. Mas yo awakmu duwe bakat liyane, tapi ibu kepingine sampean iku belajar nari nak. Yo apa nari iku budayae awak dhewe. Nek awakmu dhewe wong Jawa gak gelem belajar nari nak. Iso-iso budaya awak dhewe ku dipek negara liyane. Wong negara liyane wae gelem belajar nari. Kuwi wong Jawa kok malah angel to nek diajari nari nak. Wis mulai sesuk ibu kepengin awakmu belajar nari yo. Diantar ibu nanggone koncone ibu guru tari. Syukur-syukur engko awakmu iso dadi guru tari yo nduk yo.
sama ibu karena ibu nyuruh aku buat ikut kelas tari. Padahal aku nggak suka tari. Kata ibu, kita harus melestarikan kebudayaan kita. Salah satunya dengan ikut kelas tari. Emang kenapa harus dilestarikan sih? Kan kita hidup seiring berjalannya waktu. Kita sebagai penerus dan harapan bangsa Indonesia bersama-sama menjaga budaya-budaya yang ada di Indonesia agar tetap menjadi identitas milik bangsa Indonesia. Dengan adanya persatuan dan kerukunan, Indonesia itu akan semakin indah dan masa depan Indonesia ada di tangan kita, sang penerus bangsa Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, sudah seharusnya kita menjaga dan melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Hal tersebut merupakan hal yang wajib dilakukan oleh warga negara Indonesia. Karena jika bukan warga negara Indonesia itu sendiri, siapa yang akan menjaga budaya-budaya di Indonesia? Kalau bukan kita, siapa lagi? Baik, selanjutnya dari SMP Muhammadiyah 14 Karangasem atas nama Mumkanah Hajian. Nama saya Siti Iza Mainova. Saya lahir di daerah pesisir, tepatnya di Desa Pajiran, Kabupaten Lamongan. Saya dibesarkan dari keluarga petani, menanam jagung, menanam cabai, menanam kacang, dan lain sebagainya adalah kegiatan musiman kami. Desaku banyak sekali tumbuhan pohon siwalan. Keluargaku mengambil air dari pohon siwalan dan mengolahnya menjadi sirup atau gula merah. Di sini sirup dikenal sebagai juro, sedangkan gula merah dikenal dengan nama gula Jawa.
adalah pekerjaan utama keluargaku. Untuk proses pengolahannya, saya sering membantu kakak dan ibu saya, mulai dari menuang air siwalan ke dalam panci, mengambil kayu, dan mengolahnya menjadi juro adalah bagian yang saya lakukan. Membuat juro tidaklah mudah, karena proses pembuatannya yang sangat rumit dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Bahkan kita harus berhati-hati karena harus berhadapan secara langsung dengan api yang cukup besar. Dalam proses pembuatannya, saya dibantu oleh kakak saya. Apalagi saya mengambil air pohon siwalan secara langsung dari pohonnya. Tentu harus ada orang laki-laki dewasa yang sudah berpengalaman. Dan juga dalam menuangkan hasil juro tadi dari panci yang panas harus dilakukan oleh orang dewasa. Memang tidak banyak anak yang mau menekuni keahlian satu ini, yang merupakan warisan budaya di daerah Paciran, dan juga profesi pembuatan juro yang memang kalah jika dibandingkan dengan pekerjaan yang lain. Atau sirup tradisional memiliki rasa yang sangat lezat. Juro merupakan bahan utama pembuatan es dawet yang telah mendunia. Dalam pemasarannya, kami tidak memerlukan toko permanen. Cukup lapak di Facebook yang jadi toko kami, di mana kami tinggal memposting gambar juro dan pembeli pun berdatangan. Tidak hanya di Paciran, bahkan di luar kota. Dan ada juga dari luar pulau pun membeli. Hal tersebut dikarenakan juro awet dikonsumsi sampai beberapa bulan.
Selanjutnya dari PPI 84 Ciganti atas nama Muhammad Ilham Hakim. Posterku kok hilang. Lah, Itu dia itu kan. bukan lagi kartu. Bukan, posterku kok nggak bisa balik. Kamu gak bisa lihat dari sini. Enggak anjir. Aneh nih ya. Oh. Sip. Halo. Nah. Sip. Hai, namaku Zufar Muhammad Ali. Panggil saja aku Zufar. Aku adalah salah satu santri PPI 84 Ciganitri, angkatan tahun 2017. Dan inilah kisahku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah bangun belum? Ya kenapa Bu? Ipan baru beres sholat, sekarang mau nyapu. Udah nggak apa-apa, nggak usah. Kan sekarang hari pertama seperti benar. Jadi nggak boleh terlambat ya. Gak apa-apa Bu, berbantu Ibu sebentar nggak bikin telat kok. Ya udah kalau gitu ibu nyuci piring, kamu sapu-sapu aja ya. Iya Bu. Oh ya, aku belum kasih tahu kalian. Aku cuma tinggal bersama ibu. Ayahku telah meninggal 5 tahun yang lalu. Aku adalah anak tunggal dan satu-satunya harapan yang ibu miliki. Bagiku, ibu bukan hanya berperan sebagai seorang ibu saja, melainkan seorang ayah juga. Dan saat ini, kebahagiaan ibu adalah tujuan utamaku. Bu, Bapak udah beres Kamu siap-siap berangkat sekolah ya. Bu, Jupar berangkat dulu. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi. Ini ngaji. Gimana main-main? Siap. Siap dong. Kalau Hasan gimana? Bogor, kagak ngapalin banget semua. Aduh, makanya ngapalin. Tenang kan ada lu? Udah. Media. Ini. Sama tuh kayak nggak makan 2 tahun. Berapa ini? Oke. Salah. Bener kayak dulu kita. Pacaran dari mana sih? Mana? Ada di tempat. Oh, ini. Waalaikumsalam Bu, ada apa? Iya, ibu tadi ditelepon sama Bibi. Katanya nenek sakit keras, jadi ibu langsung berangkat ke Kalimantan. Innalillahi. Maaf Jupar nggak bisa nyusul. Sekarang Jupar lagi ujian. Minta doanya ya Bu. Iya, ibu doain ya. Semoga ujiannya lancar. Kamu juga di rumah belajar yang benar. Terus, kalau ada apa-apa, kabarin ibu ya. Jaga diri baik-baik. Iya Bu. Ya udah kalau gitu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah kembali dulu ya. Baik Ustazi, anu dia Ustazi. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi hari ini adalah hari terakhir kita untuk melaksanakan ujian nasional. Waktunya hanya 40 menit, jadi gunakan waktunya sebaik mungkin. Dan sebelum melakukan ujian nasional, jangan lupa untuk berdoa. Jadi yang benar, Ustaz. Yang jujur aja. Ya udah, kalau udah beres dikumpulin ke meja Ustaz. Sekarang Ustaz mau ke ruang guru dulu. Siap. Sekarang ujian SBMPTN kan? Oh iya. Jam berapa sih emangnya? Tahu kan? Mesti juga Ustaz kasih tahu. Bentar, ada notif. Dari grup kelas. Coba lihat. Ya udah, langsung pulang aja yuk. Udah, kita pamit ya.
Halo, assalamualaikum. Gimana nih Par soal SNMPTN tadi lulus? Alhamdulillah kalau Hasan lulus Pak. Siap-siap. Ya udah jangan sedih, tetap semangat. Terus Allah juga punya rencana yang baik buat kedepannya. Siap-siap. Ya udah ini mau berangkat juga ada keperluan. Hasan pamit ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam A. Gimana hasil tesnya? Aku gagal Bu. Pasti Ibu kecewa. Sama sekali enggak. Tahu Ibu, Jupar anak yang kuat dan gak mudah putus asa. Mau diam dengan kegagalan A? Enggak Bu. Kalau gitu, ayo usaha lagi. Allah itu lihat dari hasil usaha keras kamu, supaya hasilnya lebih bagus. Percaya deh, Allah lagi siapin hadiah lain, meskipun harus dibalut luka dulu. Iya Bu, makasih. Lusa Jupar mau tes ke unit yang lain. Nah gitu dong, ayo semangat. Ibu doain dari sini ya. Ya udah, A jaga kesehatan. Nanti kalau nenek kamu udah sehat, Ibu pasti pulang. Udah dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lihat deh, barusan hasil UN. Lihat dulu ini siapa? Mantap. Selamat bro. Di hari kelulusan, di saat semua bersama walinya, sedangkan aku hanya sendiri tanpa ada ibu di sini. Kalimat dalam bahasa Arab terbagi kepada 3, yaitu yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf. Nah, yang pertama isim, artinya kata benda. Contoh baitun, artinya rumah. Yang kedua fi'il. Sebentar, anak-anak.